Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Insyaallah Ibu dan Bapak sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang cara cepat belajar tajwid yang sesuai dengan bimbingan yang ada di kertas yang kemarin sudah dibagikan. Oke, buat materi yang kedua, masih materi yang kedua. Kalau kemarin ada materi tentang yang teorinya itu ayu, ayun, yang dimana itu bertepatan dengan mad, ya, dengan mad. Sekarang masih materi yang kedua. Di sini ada materi tentang manna tahan. Manna tahan. Nah, apa itu manna tahan? Manna tahan itu adalah keadaan di mana ketika ada huruf nun dengan huruf ma, ataupun di sini juga ada tanwin. Huruf nun bertasydid, kemudian huruf nun sukun, kemudian tanwin, kemudian mim bertasydid, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Di sini pun udah ada contoh-contohnya. Kalau misalkan kita membaca dalam Al-Quran, kemudian bertemu dengan huruf-huruf yang tadi, yaitu nun tasydid, kemudian nun mati atau nun sukun, kemudian tanwin, kemudian mim bertasydid, kemudian mim sukun bertemu dengan ba, maka ketentuannya itu harus ditahan sebanyak 3 ketukan. Misalkan dalam awal surat Al-Kautsar, inna di sana ada nun bertasydid, ya. Inna. Jadi ketukan pertama itu untuk masuk ke huruf nun tersebut, dan ketukan kedua itu ketika kita membaca huruf na-nya, dan ketukan ketiga itu ketika kita keluar dari huruf na-nya. Inna. Atau di sini juga ada lanna, hanna, minna. Itu contoh nun bertasydid. Kemudian di sini juga ada contoh dari nun mati, di mana ketika kalau misalkan kita belajar tajwid keseluruhan, hukum nun mati dan tanwin ini kan terbagi menjadi 4. Ada idhar, ada idgham, ada ikhfa, kemudian ada iqlab. Tapi di sini dalam materi ini kita persingkat hanya dengan teori atau hanya dengan materi manna tahan. Ketika bertemu dengan nun dan mim kemudian tanwin, maka harus ditahan. Ditahannya dengan 3 ketukan. Kemudian di sini ada nun mati. Ada kata infaqa, maja, matab. Itu semuanya ditahan 3 ketukan. Misalkan infaqa, infaqa, maja, maja, matab. Kemudian untuk yang ketiga itu ada tanwin. Tanwin, atau kalau misalkan kata lainnya itu adalah fathah yang kembar, kemudian kasroh yang kembar. Kayak misalkan di sini sudul, tilkat,
bangko. Saya minta kepada Bapak dan Ibu untuk sama-sama mengulangi dari contoh nun tasydid ya sesuai yang ada di kertas ini. Oke. Lanna. Jadi ada tahanan 3 ketukan sesuai dengan ini. Lanna. Lanna. Hannah. Hannah. Minna. 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 Infaq. Ada ayatnya. Dalam ayat Satu, paling satu dua. ada. Yang tasbih tadi. Nah, dalam ayat apa? Ya, jelas. Dalam ayat Al-Quran kita bisa lihat dalam surat Al-Kautsar ya. Kita bareng-bareng dulu baca surat Al-Kautsar dengan mengutamakan nun bertasydid ya. Di awal surat Al-Kautsar ada 2 nun bertasydid dalam surat Al-Kautsar ini. Inna. Oke, Bapak Ibu udah menemukan surat Al-Kautsar? Udah hafal? Oke. Selain kita fokus ke innanya, kita juga mengulang lagi, memurojaah lagi, membacanya dengan cara diayun ketika bertemu dengan mad. Biar materi yang kemarin itu tidak hilang. Kita baca bismillah dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke. Di sana ada contoh dari nun bertasydid. Kemudian contoh dari nun mati. Sebelumnya Bapak dan Ibu kita bareng-bareng dulu membaca yang ada di kertas ini. Infaq. Infaq. Manja. Manja. Mantab. Mantab. Di sini itu nun matinya itu sedikit disamarkan karena bertemu dengan huruf ikhfa kalau misalkan dalam hukum tajwid aslinya. Dan kita bisa melihat contohnya itu dalam surat Al-Asr. Wal 'asr. Innal insa. Insa di sana ada innal insana lafi khusr. Itu dalam surat Al-Asr atau dalam surat Wal Asri yang lebih sering dikenalnya. Kita coba baca bareng-bareng surat Al-Asr ayat 1 dan ayat 2.
Dimulai dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Jadi di sana ada dua materi. Yang pertama yang nun, kedua yang nun tasydid, yang kedua adalah nun bertemu dengan huruf sin atau sama-sama huruf ikhfa, sehingga dibacanya itu disamarkan. Kemudian untuk yang ketiga, contohnya di sini ada contoh dari ketika tanwin bertemu dengan huruf lain. Di sini ada kalimat sudul, tingkat, bangko. Coba ibu-ibu dan bapak-bapak bisa mengulangi apa yang ada di kertas ini ya. Sudul, sudul, tingkat, tingkat, bangkok. Karena ini tuh karena fungsi dari tanwin itu sama seperti nun mati, maka ketika bertemu dengan huruf-huruf lain, maka ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang lain, hukumnya itu sama dengan hukum dari nun mati. Makanya ketika di sini kenapa tidak ada nun tapi dibacanya jadi sudul? Karena fungsi dari tanwin itu sama fungsinya dengan nun mati. Jadi ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah lain, maka sama hukumnya. Di sini ada huruf dal, yang mana dal tersebut merupakan salah satu dari ikhfa, maka dibacanya harus samar si tanwin tersebut. Maka dibacanya sudul, bukan sundul, tapi sudul, sudul. Tingkat, bangkok. Dalam surat Al-Ma'un maaf, bukan dalam surat Al-Ma'un itu. Kalau dalam surat Al-Ma'un itu nun mati. Dalam surat Ad-Duha, Ad-Duha ayat 6, di sana kita bisa menemukan ketika tanwin ini bertemu dengan huruf lain. Dalam kalimat alam yajidka yatiman fa'awa, atau dalam kalimat wa wajadaka ailan fa'aghna. Di sana ada tanwin bertemu dengan huruf fa. Maka cara bacanya itu sama seperti yang ada di contoh di sini. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu kita bareng-bareng baca ayat ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa. Oke. 1 2 3. Alam yajidka yatiman fa'awa. Lagi ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Maka di sana ada ada ketentuan untuk ditahan dulu sebanyak 3 ketukan sesuai arahan yang ada di sini.
Kemudian untuk hukum selanjutnya itu ada mim bertasydid. Ada sama, iman, imun. Ketika membaca mim bertasydid, maka itu ketentuannya harus ditahan sebanyak 3 ketukan. Imun, imma. Ada ketentuannya buat ditahan sebanyak 3 ketukan. Dalam Al-Quran kita bisa menemukan salah satu contohnya itu di awal surat An-Naba. Amma yatasaalun. Di sana. Amma yatasaalun. Ada huruf mim bertasydid di awal surat An-Naba. Amma yatasaalun. Maka ketika bertemu dengan mim bertasydid harus ditahan sebanyak 3 ketukan. Coba ibu bapak kita bareng-bareng baca ayat pertama surat An-Naba ya. Dimulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Oke, di sana mimnya itu ditahan sebanyak 3 ketukan. Kemudian ketika untuk ketentuan yang kelima, ketika mim mati bertemu dengan ba. Mim mati bertemu dengan ba. Di sini ada kalimat mimbar. Mimbar. Kemudian ada kalimat sambal. Kemudian ada kata timbul. Ketika mim mati bertemu dengan ba-nya itu bisa berharokat apapun, maka mim tersebut ketentuannya harus ditahan sebanyak 3 ketukan. Mimbar, sambal, timbul. Kalau misalkan hukumnya dalam Al-Quran, ketika mim mati bertemu dengan ba ini mungkin sedikit langka, tidak seperti hukum-hukum yang 4 tadi, hukum-hukum nun tasydid, hukum-hukum nun sukun, kemudian ada tanwin, mim bertasydid. Hukum mim mati bertemu dengan ba ini banyaknya itu di pertengahan juz atau
bukan di akhir juz. Sedikit sekali kalau misalkan kita menemukan untuk di juz 30. Biasanya ada di pertengahan Al-Qur'an gitu. Banyaknya untuk ketentuan mim bertemu dengan ba ini. Ada kalau misalkan kalimat mim ba'di itu biasanya nun mati bertemu dengan huruf ba. Kalau misalkan mim mati bertemu dengan huruf ba itu sedikit susah buat nyari contoh dari Al-Qur'annya. Kemudian di dalam hukum mannatahan ini ada pengecualian. Ada pengecualian ketika bertemu dengan ke 8 huruf. Ada 8 huruf dalam huruf hijaiyah yang ketika mannatahan atau nun tasydid, nun sukun, tanwin, mim tasydid ini dikecualikan ketika bertemu dengan 8 huruf. Ketika ketika nun sukun dan tanwin itu dikecualikan, tidak ditahan bacaannya ketika bertemu dengan 8 huruf ini. Yang kalau di kertas ini ada di sebelahnya. Ada la, ra, la, ro, kho, gho, a, ha, a, ha. A, ha, a, ha, kho, gho, la, ro. Itu 8 huruf yang memiliki yang termasuk pengecualian. Ketika bertemu dengan 8 huruf tersebut maka dilangsungkan bacaannya. Dilangsungkan, tidak ditahan. Karena huruf-huruf tersebut merupakan huruf idhar dan huruf idgham bila gunnah. Yang ketentuannya itu tidak ada tahan menahan dalam bacaannya. Oke, buat contohnya itu kita bisa membaca dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7 dalam kalimat siratal ladzina an'amta. Di sana kan ada nun sukun, nun mati bertemu dengan huruf ain, salah satu dari ke-6 huruf ini. An'amta, maka dibacanya itu tidak ditahan tapi dilangsungkan. Juga nunnya itu jelas. An'amta. Kan kalau misalkan ketentuan nun mati bertemu dengan fa, ada infaq, ada samar-samarnya, kemudian ditahan. Tapi ketika bertemu dengan salah satu dari ke-8 huruf ini, a, ha, a, ha, kho, gho, la, ro. Bapak dan Ibu harus ingat ya ke-8 huruf ini, biar nanti ketika baca Al-Qur'annya tidak salah hukum. A, ha, a, ha, kho, gho, la, ro. Oke, kita baca bareng-bareng surat Al-Fatihah ayat terakhirnya.
1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ya, pengecualian dari manna tahan terhadap 8 huruf. Salah satunya contohnya adalah an'amta ketika nun bertemu dengan ain. Ain. An'amta. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, ada juga cara cepat belajar tentang manna tahan ini. Kalau misalkan kemarin-kemarin itu ada contoh dari lagu yang dilagukan. Itu contohnya itu kayak gini. Inna, anna, kubawakan ayam, ditambah sama sambal, sama koko, sama ka. Di sana penuh dengan manna tahan. Manna tahan. Ketika ada huruf mim bertasydid, mim bertemu dengan ba, nun bertasydid, kemudian nun sukun dan tanwin dirangkum dalam lagu tersebut. Itu ditunjukkan, kalau kemarin-kemarin itu lagu itu ditunjukkan agar ketika kita belajar tajwid itu tidak merasakan bosan. Ada sedikit kalau misalkan dalam istilahnya itu intermezzo gitu, atau ice breaking. Kayak ibu-ibu dan bapak-bapak, kita bareng-bareng mempraktekkan lagu yang tadi ya. Diulangi. Inna, anna, kubawakan ayam, kubawakan ayam, ditambah sama sambal, sama koko, sama ka, sama koko, sama ka. Itu buat contohnya dari lagu yang baru-baru ini, kemarin-kemarin ini dibuat agar ketika kita belajar tentang tajwid tidak bosan gitu. Oke. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, mungkin buat pagi hari ini materi itu saja yang dapat kita pelajari, yaitu tentang manna tahan. Ketika bertemu dengan nun bertasydid, nun sukun, tanwin, mim bertasydid, kemudian mim bertemu dengan huruf ba, maka ketentuannya harus ditahan sebanyak 3 kali ketukan. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan semaksimal mungkin dalam prakteknya. Oke. Mari kita tutup mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.